Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aindah, NIM 1908105034. Saya dari jurusan Tadris Matematika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang kesulitan siswa dalam mengaplikasikan pelajaran matematika terhadap kitab Robiah. Selanjutnya kita ke latar belakang. Latar belakang kan berisi tentang kenapa saya mengangkat judul tersebut, yaitu judul tentang kesulitan siswa dalam mengaplikasikan pelajaran matematika terhadap kitab Robiah. Latar belakangnya itu bermula ketika saya mengikuti pasaran di suatu pondok pesantren yang ada di daerah saya. Nah, lingkungan pondok otomatis agamis ya. Dan di situ kebetulan santrinya itu jadi sekolah dan santri gitu. Jadi tidak hanya mondok aja, mereka juga sekolah di situ. Jadi santrinya itu otomatis berstatus siswa gitu tuh. Kemudian di situ tuh pondoknya itu cenderung menyepelekan terhadap pelajaran yang ada di sekolah, khususnya pelajaran matematika. Nah, kebetulan ketika pasaran tersebut, kitab yang dipelajarinya itu kitab Robiah. Nah, kitab Robiah kan isinya itu tentang ilmu faraid ya, atau ilmu mawaris. Yang dimana ketika kita membahas tentang ilmu mawaris, otomatis yang di dalamnya itu isinya itu terdapat matematika, yaitu sistem bilangan pecahan. Nah, ketika mengkaji kitab Robiah tersebut, banyak sekali kendala, dan salah satu kendalanya yaitu sang gurunya itu tidak memahami bahasa-bahasa matematika yang ada di sekolah. Nah, karena tidak memahami itu, otomatis kan gurunya itu menanyakan kepada kepada santrinya, gitu. Karena mereka juga orang siswa pasti sudah dipelajari gitu tuh masalah tentang pecahan. Kemudian si santrinya itu tidak bisa menjawab karena mereka juga tidak paham gitu tuh. Nah, karena hal itulah saya sempat menarik gitu tertarik untuk diteliti, dan kemudian saya mengambil judul tentang kesulitan siswa dalam mengaplikasikan pelajaran matematika terhadap kitab Robiah. Kemudian di masalah penelitian, masalah yang saya hadapi ketika penelitian yaitu karena setiap santri itu mengalami hambatan yang berbeda-beda, jadi ketika saya menganalisnya juga kesusahan gitu tuh. Jadi tidak sulit untuk menyimpulkan apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya, karena setiap siswa atau juga santri itu mengalami hambatan yang berbeda-beda. Kemudian di pertanyaan penelitian, di sini saya mengangkat pertanyaan itu bagaimana caranya agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan pelajaran matematika ke dalam kitab Robiah. Selanjutnya, next kita ke tujuan konseptual. Di sini kan tujuan konseptual berarti apa yang menjadi tujuan yang jadi konsepnya itu gitu. Yaitu yang menjadi konsepnya itu ya hambatan siswa dalam mengaplikasikan matematika ke dalam kitab Robiah gitu. Nah, kemudian di tujuan teorinya itu dikaji gitu tentang tujuan konseptual, berarti ada kesenambungan gitu di antara tujuan konseptual dan tujuan teori. Nah, di tujuan teori itu
ada faktor-faktor dan latar belakang yang menjadi hambatan siswa dalam mengaplikasikan matematika ke dalam kitab rupiah. Nah, yang menjadi faktor-faktornya dan latar belakangnya itu mungkin untuk latar belakang saya tadi udah cuplikan sekilas ya di latar belakang kenapa saya mengangkat itu gitu tuh. Dan tidak jauh beda untuk latar belakangnya kenapa ada hambatannya ya gitu, tidak adanya pendukung baik itu dari faktor internal, berarti faktor internal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal dari lingkungan. Untuk faktor-faktornya juga saya bagi dua, yaitu ada faktor dari internal dan faktor eksternal gitu. Kalau faktor internal itu berarti dari dalam dirinya sendiri gitu. Biasanya yang saya temui di ketika mondok tersebut eh, cenderung malas malas terhadap pelajaran matematika dan cenderung mempunyai stigma yang kurang baik terhadap pelajaran matematika. Jadi bawahnya tuh males mulu terhadap pelajaran matematika karena stigmanya itu yang kurang baik gitu terhadap pelajaran matematika. Adapun untuk faktor eksternalnya itu bermula mungkin bisa dari berawal dari lingkungan keluarga. Saya menemukan siswa yang mempunyai hambatan itu dari lingkungan keluarga, di mana keluarganya itu cenderung menyepelekan terhadap pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, jadi menganggap sepele lah terhadap pelajaran-pelajaran sekolah gitu. Makanya siswa itu tidak ada motivasi untuk pengen belajar matematika lebih serius karena emang dukungnya juga kurang, bahkan anggap tidak penting gitu. Dan kemudian dari lingkungan pondoknya juga kan yang sama menyepelekan terhadap pelajaran-pelajaran sekolah. Padahal kan sudah terbukti bahwa matematika juga ada gitu di pondok pesantren gitu tuh. Ada di kitab Robiah gitu tuh. Sehingga karena ketidak antara berat sebelah antara sekolah dan pondok pesantren, adanya ketidakpahaman antara satu sama lain gitu. Maksudnya ada jadi adanya berat sebelah gitu tuh, antara pondok pesantren dan sekolah. Harusnya kan harus seimbang gitu tuh di antara keduanya itu gitu. Dan misalnya gini, sang guru itu tidak memahami mana yang dalam pecahan dan bilang pecahan. Gurunya itu tidak memahami mana yang menjadi penyebut dan mana yang menjadi penghilang. Itu salah satu contoh. Dan muridnya juga tidak memahami gitu. Harusnya kan kalau mau mengajarkan itu harus paham antara kedua-duanya gitu tuh. Dan kemudian yang faktor dari karena faktor dari internal dan eksternal itu membentuk rasa malas dan tidak semangat itu. Dan dari gurunya juga yang ada di sekolah mungkin karena matematika udah terbilang serem gitu ya, pelajarannya serem, dan cara menyampaikan gurunya juga menggunakan metode kuno yang dimana tidak membuat menarik gitu tuh buat siswanya. Selanjutnya riset terdahulu di sini saya mengambil dari Ayu Ardilia dan Suryo Hartanto di jurnal Pitagoras tahun 2017 halaman 109. Di situ terdapat bahwasanya untuk menghadapi siswa yang kurang minat terhadap matematika dan bisa lebih menarik lagi, lebih tertarik lagi terhadap pelajaran matematika itu bisa dengan cara guru dalam mengajar itu sebelum mengajar itu menggunakan biar siswa itu lebih memahami lagi dan tertarik lagi terhadap pelajaran matematika itu harus menggunakan metode yang sesuai dengan keadaan siswanya. Harusnya guru itu
me mengajarnya itu dengan metode yang dapat menarik perhatian siswa dan tidak monoton gitu tuh menggunakan metode ceramah. Misalnya diselingi dengan kuis-kuis gitu tuh. Itu bisa dapat mengalihkan perhatian mereka. Jadi kalau mereka udah tertarik dan bisa mengalihkan perhatiannya, otomatis nanti bisa tertarik. Dan kalau udah tertarik, pasti semangat dalam mempelajarinya, dan ketika sudah semangat mempelajarinya dan mereka juga tidak akan merasa kesulitan gitu tuh dalam mengaplikasikannya gitu, khususnya ke dalam kitab rupiah. Jadi kalau merekanya udah paham dan udah ngerti tentang bahasa-bahasa, tentang konsep-konsep matematikanya, bahasa-bahasa matematikanya, nanti otomatis mereka dalam mengaplikasinya itu tidak akan kesulitan gitu loh. Dan kemudian di sini desain dan metode penelitian. Untuk desain penelitiannya, saya mengambil desain descriptive research. Berarti tentang deskripsi dan research. Di sini saya mengambil deskripsi dan research. Kemudian untuk metode penelitiannya, metode kualitatif bersifat deskripsi, karena akan menyambung dari pertanyaan penelitiannya juga kan, bagaimana gitu tuh, bagaimana caranya agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan pelajaran matematika ke dalam kitab rupiah gitu tuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.